Selamat mendengarkan podcast ini. Salam saudaraku, kebenaran hari ini berjudul Mendekati Objektivitas Mutlak. Saudaraku, harus diingat ya, dan harus diingatkan juga kepada semua orang Kristen bahwa kita tidak boleh mudah percaya kepada mereka yang memiliki gelar kesarjanaan teologi, memiliki status pendeta atau pembicara Kristen, baik yang belum maupun yang sudah terkenal. Ya, pendeta terkenal juga tidak jaminan benar, saudaraku. Hal ini saya kemukakan bukan bermaksud mengabaikan sekolah tinggi teologi, tidak bermaksud menyisihkan teolog dan para pembicara Kristen, bukan bermaksud membangun kecurigaan kepada mereka yang bergelar pendeta. Kita membutuhkan mereka karena Alkitab pun menunjukkan adanya jawatan gembala, guru yang mengajar, dan lain-lain. Tetapi persoalannya adalah, apakah guru yang mengajar, gembala sedang yang berkhotbah, teolog mengalami realitas Allah dalam hidup mereka? Sehingga pada waktu mereka berkhotbah bukan sekedar mengemukakan pandangan pribadi para tokoh-tokoh teolog, pandangan pribadi atau pandangan para teolog-teolog masa lalu, atau kesaksian pribadi, melainkan suara Tuhan yang diperoleh pembicara itu dalam perjumpaan dengan Allah setiap hari dalam pengalaman konkret. Ini maksudnya. Surat Paulus penuh dengan subjektivitas dari pengalaman hidup Paulus. Tetapi kita meyakini bahwa Paulus memiliki perjumpaan pribadi dengan Allah. Persekutuan yang benar dengan Allah membuat Paulus juga memiliki ilham roh. Nah, masalahnya dunia kita hari ini berbeda dengan dunia zaman Paulus, saudara. Yang harus dipersoalkan oleh orang percaya hari ini adalah bagaimana esensi kebenaran dari apa yang ditulis oleh Paulus itu bisa dipahami dan dipindahkan dalam kehidupan orang percaya hari ini. Dan pembicara Kristen, teolog, pendeta harus mengalaminya. Sehingga kebenaran-kebenaran tersebut dapat menjawab kebutuhan kehidupan rohani orang percaya karena telah dikomunikasikan dengan dunia kita hari ini dengan segala dinamika persoalannya. Kebenaran yang murni pasti memiliki fleksibilitas dan dinamisitas yang tinggi. Fleksibilitas dan dinamisitas yang tinggi. Sehingga dapat menyelami setiap keadaan dan memberi jawaban atas segala persoalan hidup manusia di sepanjang zaman dan di segala tempat. Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan hanya kemampuan menafsir tulisan Paulus, bukan hanya mengeksposisi ayat-ayat Alkitab, melainkan juga bagaimana bergaul dengan Allah yang memberi hikmat, pewahyuan dan ilham kepada Paulus itu. Karena yang memberi ilham masih eksis, Allah yang hidup hari ini yang bisa ditemui, sehingga kita bisa mengkomunikasikan kebenaran yang ditulis oleh Paulus dalam dunia kita. Tanpa perjumpaan dengan Allah yang memberi ilham kepada Paulus, kita tidak akan pernah mengerti dengan benar apa yang ditulis Paulus. Harus kita ingat bahwa suasana kehidupan orang Kristen pada waktu Paulus menulis surat itu dengan latar belakangnya itu beda dengan dunia kita hari ini. Hal ini tentu saja sangat berbeda, ya. Tetapi yang penting Paulus menulis dalam perjumpaan dengan Allah setiap hari, perjumpaan yang konkret. Maka kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus untuk memahami isi tulisan Paulus dengan benar, sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Hal ini mutlak harus dimiliki oleh setiap pemberita firman, supaya pemberitaan firman mereka benar-benar benar. Dan setiap pemberita firman ini, entah itu teolog, majelis, pendeta, itu benar-benar menjadi juru bicara Tuhan. Nah, kalau mendengar kata juru bicara, jangan saudara lalu mencap itu kesombongan. Loh, memang setiap orang percaya itu harus menjadi juru bicara Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 20:21, Yesus berkata, seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Nah, kita ini kan jadi duta-duta Tuhan, juru bicara Tuhan. Setiap orang percaya adalah utusan Kristus yang harus menyampaikan Injilnya atau apa yang diajarkan oleh Yesus. Selain itu, orang percaya harus menjadi surat yang terbuka, saudara. Dibaca setiap orang. Menjadi surat yang terbuka artinya melalui hidup kita, manusia di sekitar kita menemukan suara Allah di dalam dan melalui hidup kita, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Itu jelas sekali loh kok.
mendengar kata juru bicara Tuhan, Anda sudah menganggap itu kesombongan. Loh, memang kita harus menjadi juru bicara Tuhan. Ya, memang tidak semua orang bisa menjadi juru bicara Tuhan dalam bentuk berkhotbah dan mengajar, tetapi semua orang harus menjadi saksi. Artinya menjadi surat yang terbuka yang dibaca setiap orang. Kita harus bisa membuktikan bahwa 2000 tahun yang lalu ada pria atau laki-laki yang bernama Yesus yang adalah anak Allah sebagai juru selamat yang menyelamatkan manusia. Buktinya apa? Saya, kita, saudara dan saya. Kita yang diselamatkan artinya dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi untuk menjadi pembicara Tuhan, orang percaya harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara konkret. Oleh sebab itu tidak cukup membaca dan mempelajari tumpukan buku-buku teologi sebagai modalnya. Hendaknya orang percaya tidak menggantikan perjumpaan dengan Allah yang di dalamnya ada ilham roh hanya dengan ilmu teologi semata-mata. Jangan menggantikan perjumpaan dengan Allah hanya dengan ilmu teologi. Jangan. Pasti tidak benar ilmu teologianya. Ya, pasti tidak benar, tidak akan mengubah orang lain. Allah pasti memberikan ilham melalui rohnya untuk orang percaya yang berjalan dengan dia hari ini, agar orang percaya yang menjadi utusan Kristus dapat mengerti dengan tepat isi Alkitab dan mengkomunikasikannya dengan dunia hari ini melalui perkataan maupun perbuatan. Roh Kudus pasti memimpin. Ilham roh yang diberikan kepada orang percaya tidak akan bertentangan dengan pewahyuan Allah dalam Alkitab. Pribadi yang sama, Roh Kudus. Pribadi yang sama, Roh Kudus yang menuntun kita pasti tidak sesat, saudara. Tidak mungkin sesat. Ya, dalam hal ini subjektivitas pasti berperan. Harus dipahami bahwa setiap teolog pasti memiliki subjektivitas. Paling tidak subjektivitas yang didasarkan pada pandangan teolog-teolog terdahulu. Mereka merasa tidak subjektif karena melandaskan pandangan mereka pada pandangan tokoh-tokoh yang telah diakui memiliki penafsiran yang dianggap final dalam memandang Alkitab. Nah, ini juga jadi masalah kalau mereka sudah memandang bahwa pandangan para teolog masa lalu sudah mutlak benar, dan itu sebenarnya menyandera pikiran orang percaya sehingga tidak memiliki ruangan untuk mendapatkan pewahyuan dari Allah. Padahal bagaimanapun teologi adalah asumsi, tidak boleh dipandang memiliki kebenaran mutlak seperti yang disandang Alkitab. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret adalah orang yang memiliki kualitas subjektivitas semakin benar. Iya, subjektif tapi benar. Karena makin mendekati objektivitas mutlak, Allah sebagai objektivitasnya, ya, maka mereka pasti menjadi juru bicara Tuhan. Karena makin mendekati objektivitas mutlak, karena Allah itu objektivitas mutlak yang bergaul dan bersentuhan dengan mereka, maka mereka bisa menjadi juru bicara Allah. Karenanya menjadi kemutlakan bahwa pembicara Kristen harus memiliki perjumpaan dengan Allah secara konkret dan hidup di hadiratnya. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret, saudaraku, adalah orang yang memiliki objektivitas yang mutlak, semakin benar, ya, semakin benar maksudnya, karena semakin mendekati objektivitas mutlak. Saya ulangi, orang yang mengalami perjumpaan dengan Allah secara konkret adalah orang yang memiliki kualitas subjektivitas semakin benar karena mendekati objektivitas mutlak Allah. Jadi subjektivitas individu itu mendekati objektivitas mutlak Allah, ya. Tuhan berkati. Sola Gracia.